Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah pada siang ini telah sampai pada surat Al-Hajj ayat 47 48. Begitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ka'ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun thumma akhadhtuha wa ilayyal masir. Qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirun mubin. Falladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ya. Allah berfirman, wa ka'ayyin min qaryatin. Ya, berapa banyak negeri yang kami amlaitulaha, yang kami tangguhkan. Ya, yang kami tangguhkan azab. Nah, ada yang kadang-kadang tidak langsung diturunkan azab. Nah, ditangguhkan. Termasuk sekarang ini, ya. Sekarang ini juga ditangguhkan. Kalau Allah ingin langsung menghukum, dah selesai. Karena contoh saja misalnya, perbuatan kaum Nabi Lut itu dihancurkan. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mambud. Kami jadikan negeri kaum Nabi Lut itu bagian atas menjadi bagian bawah, dan kami hujani dengan batu yang betul-betul. Karena mereka melakukan LGBT. Nah, sekarang LGBT malah lebih dahsyat lagi. Kenapa tidak Allah jungkir? Allah beri tanggung dulu. Allah beri tunggu nanti. Ya. Tetapi walaupun Allah beri tangguh, Allah juga memberikan hukuman. Allah memberikan juga hukuman. Cuman tidak sedahsyat azab yang diderita oleh kaum Lut. Kan masih ingat ketika Allah berfirman, ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka akan kami turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Ya, Allah larang perbuatan terkutuk LGBT, tapi malah semakin digalakkan. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami azab mereka karena apa yang telah mereka lakukan. Cuman azabnya itu tidak sebesar umat-umat terdahulu. Ya, azab yang paling besar nanti ditangguhkan. Ya, tangguhkan. Makanya orang yang menyaksikan kiamat itu orang yang paling bejat di muka bumi ini, dan mereka melihat azab yang paling besar pada hari mereka itu terombang seperti apa kapas berterbangan. Ya. Jadi walaupun ditangguhkan, tapi ada azab-azab kecil sebagai bentuk teguran dari Allah. Sebagai bentuk teguran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka Allah akan berikan kehidupan yang sempit di dunia ini, dan pada hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan buta. Susah saja kerjanya, uang banyak, tapi ya enggak ada ketenangan. Nah, itu kesempitan. Mungkin ada hal-hal yang membuat Allah itu murka kepada kita. Nah, kita lanjutkan ya. Wahya dhalimatun, karena negeri itu zalim. Karena penduduk negeri itu zalim, tapi Allah tangguhkan azab yang paling besar Allah tangguhkan. Salam. Allah berfirman dalam satu hadis qudsi, ya ibadi inni haram tuduman ala nafsi faja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Artinya Allah berfirman, inni ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dulman ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kedaliman pada diriku. Waja'altuhu bainakum muharraman, dan aku juga menjadikan ya zalim itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, jangan kalian saling menzalimi. Makanya Allah nggak pernah menganiaya hambanya. Manusia menganiaya. Allah nggak ingin kita masuk neraka, tapi kita sendiri yang memaksa masuk neraka. Sekarang siapa yang zalim? Apa buktinya Allah tidak ingin kita masuk neraka? Buktinya Allah turunkan para nabi. Allah bangkitkan para ulama. Allah bangkitkan para ustadz sehingga kita bisa mengaji, supaya kita tahu jalan ke surga. Cuman kita sendiri yang nggak mau ngaji, nggak mau salat, nggak mau. Allah nggak ingin kita masuk neraka karena Allah sayang sama kita. Allah nggak mendalimi kita. Cuman kita sendiri yang salat nggak mau, jangan meriba, nggak berubah juga, jangan dengki, tetap dengki, jangan dendam, nggak dendam tapi bahu naik, nggak dendam. Kita sendiri yang mau masuk neraka. Allah nggak kepingin, karena Allah tahu kita nggak akan sanggup. Kenapa Allah Maha Pengampun? Sampaikan sering sekali saya ungkapkan hadis ini. Inna rajula, sungguhnya ada seorang laki-laki. Memang kebetulan laki-laki, bukan perempuan. Inna rajula, sesungguhnya ada seorang laki-laki.
La ya'malu amalan min ahlin nar fi ma yubdul linnas. Dia beramal dengan amalan penduduk neraka sebagaimana dilihat oleh orang lain. Tapi kata Rasulullah, fahuwa min ahli jannah, dia itu sesungguhnya penghuni surga. Kenapa? Karena diampunkan oleh Allah. Kenapa Allah ampunkan? Karena supaya jangan masuk neraka kita. Cuman kita ini aneh, tobat aja gengsi. Mengakui kesalahan pun gengsi. Jelas-jelas salah, malah marah lagi. Emangnya nggak boleh salah aku? Ada nggak orang itu? Jelas-jelas salah, tapi masih bukan marah kepada orang yang bilang salah. Emangnya aku nggak boleh salah? Seharusnya kan itu. Allah nggak mau mendalimi kita. Kita sendiri yang memaksakan diri masuk neraka. Jadi kalau nanti masuk neraka jangan salah-salahin Allah. Memang kita sendiri yang ingin masuk. Pada Allah telah jelaskan Allah utus para nabi, Allah bangkitkan para ulama, Allah bangkitkan ustaz, mengaji, bagaimana tata cara salat, bagaimana berakhlak yang baik, supaya kita dapat kopi. Ayo tuh, kasih kopi nih. Jadi Allah, ini haram tu dulman ala nafsi, itu pernyataan Allah. Sesungguhnya aku mengharamkan kedaliman pada diriku. Allah enggak mendalimi kita. Tapi kita sendiri yang mendalimi. Dibilang jangan dendam, dah aku balas, sakit kali hatiku. Bokek mana mau masuk neraka, mau masuk surga. Penghuni surga itu, Bu, kalau betul-betul kita ingin menjadi penghuni surga, hatinya itu selembut burung. Bagaimana selembut burung? Pemaaf. Justru penghuni neraka itu hatinya keras-keras. Ya. Neraka itu penghuninya apa? Para manusia-manusia congkak, yang sombong. Makanya sampai Nabi mengatakan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Berarti masuk tidak langsung masuk surga. Mangkana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji. Kalau ingin masuk surga, jadilah hati kita seperti hati burung, berakhlak mulia, membalas keburukan dengan kebaikan. Apa ke? Alhamdulillah. Dibilang apa ke, kita jawab alhamdulillah. Tuh balas keburukan dengan innal hasanati yusibna as-sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Coba misalnya orang jahat sama kita, kita balas dengan kebaikan. Makin dicaci maki kita, makin kita kasih kuah peliu. Lama-lama dia jadi baik. Innal hasanati yusibna as-sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan itu bisa melenyapkan. Bayar aja, besok bawa lagi, kasih lagi. Nah, kalau kita membalas keburukan dengan keburukan, nggak pernah aman dunia ini. Nah, kalau ingin jadi penghuni surga, hati. Ya. Itulah. Saya dulu saya cerita. Mau percaya mau tidak terserah. Saya pernah pengalaman. Waktu saya pulang ke tapak tuan, waktu masa masih kuliah, bertemu dengan musuh saya. Begitu besok talok angcah. Apa arti talok angcah? Kalau batak tapak tuan tu, kalau talok tu ngajak berkelahi. Talok angcah, jumpa di bengkel. Apa saya bilang? Assalamualaikum. Berubah mukanya. Dijawabnya,
Akhirnya udah baik dia. Ini enggak kita. Di deliknya mata kita pelototin. Akhirnya kita, apa salahnya kita ya mundur selangkah atau pura-pura mengaku salah untuk menjelaskan kebenaran. Paham? Karena orang kalau sedang marah, dia merasa paling pasti benar. Dan artinya kita jelaskan kebenaran. Tunggu saat dia sadar, baru kita jelaskan. Kenapa? Orang kalau hatinya keras, itu nggak akan mau menerima nasihat. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah aw asyaddu qaswah. Ya, apa artinya itu? Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah. Kemudian hati kamu semuanya, kata Allah, menjadi keras. Seberapa kerasnya? Fahiya kal hijarah. Kerasnya itu seperti batu. Coba bayangkan batu. Ya, batu, Bu. Kita lempar dengan kelereng. Masuk enggak kelereng ke batu? Sekarang coba lempar kelereng ke tanah. Lihat, masuk enggak? Kenapa? Makanya orang hatinya keras enggak mempan nasihat. Kelereng itu ibarat nasihat. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiyal kal hijarah aw asyaddu qaswa. Kemudian hati kamu semuanya menjadi keras, dan kerasnya itu seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Coba bayangkan manusia yang hatinya keras melebihi batu. Bisa terbayang nggak orang yang bagaimana itu? Atau pernah ketemu nggak ibu-ibu orang seperti itu? Nah, siapa namanya? Jangan bilang. Tapi ada manusia yang hatinya lebih keras daripada batu. Apa ciri hati yang keras tadi? Enggak menerima kebenaran dan merasa paling benar, serta merasa dirinya paling batu kan hebat kali dia. Bagus pertanyaannya. Ya. Batu, ibu-ibu pernah lihat pasir di lautan? Oh, kok di lautan, di tepi pantai. Ada. Nah, sekarang kalau menurut ilmu pengetahuan ibu-ibu, pasir itu dari mana datangnya? Dari batu. Dari pecahan-pecahan selama puluhan mungkin ratusan tahun. Makanya lanjutan ayat itu, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dan ada di antara batu-batu itu yang mengalir sungai-sungai darinya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Dan ada di antara batu itu yang terpecah-pecah dan memancar air darinya. Yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha, dan ada di antara batu-batu itu yahbitu min khasyatillah, yang jatuh karena dia takut kepada Allah. Artinya apa? Dia enggak mau menyalahi sunnatullah, bahwasanya dia pasti jatuh ke bawah, bukan ke atas. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Jadi batu di gunung itu terus pecah selama puluhan mungkin ratusan tahun sehingga menjadi pasir di lautan. Apa maknanya? Kenapa Allah jelaskan ini kepada kita? Apa sifat air? Memadamkan api, sejuk. Orang yang hatinya keras, ya, maka harus disejukkan dia. Bukan mandi. Kalau batu tadi baru hancur dengan
dengan air. Artinya apa? Kita sejukkan hati kita. Nah, caranya adalah walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum min dzikrillah ala bidzikrillah tatma'innu qulub. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innu qulub. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang menenangkan hatinya dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hatimu akan tenang. Tenang itu artinya bagaimana mengingat Allah? Dengan cara kita rajin ibadah, berzikir kepada Allah, mengaji, lama-lama kesombongan kita luruh, sok hebat kita lenyap. Akhirnya kita sudah menjadi seperti air, seperti pasir lembut, mudah memaafkan orang lain, membalas keburukan dengan kebaikan. Enggak merasa kita paling benar, paling hebat. Nah, sering-seringlah ngaji. Dah, Allah juga berfirman, ya, huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menanamkan sakinah, ketenangan dalam hati orang. Baru kita mudah masuk. Tapi kalau hati kita keras, sikit-sikit dendam. Tapi anehnya orang sekarang ini aneh. Makin kelihatannya rajin ibadah, makin kuai. Ini aneh, kenapa nih? Dan orang-orang yang dengki itu bukan orang-orang lain. Kadang-kadang orang-orang berilmu, orang-orang yang paham. Kenapa? Nah, ini juga aneh. Kita nggak nyangka-nyangka, kita pikir dia suri toladan, ibadahnya rajin. Ternyata begitu keluar original, made in original dia. Aslinya terkepak kita. Ternyata lebih dendam dia, lebih dengki. Kenapa? Karena keikhlasan kadang kita kurang. Kita lebih kepada casing. Kalau beribadah ingin dipuji orang, ingin didengar orang. Kalau berpakaian ingin dipuji orang. Begitu jalan kita pakai, merasa kita paling salehah. Kita susah. Kalau kita tidak ikhlas, maka akan ada virus, namanya virus kesombongan. Nah, coba kita merendah diri. Kaya alhamdulillah, tapi jangan menghina orang miskin. Ibu-ibu tahu nggak? Saya sudah pernah jelaskan. Orang miskin itu lebih duluan masuk surga daripada orang kaya. Yadkhulul fuqara'il mu'minin al-jannata qablal aghniya binisfi yaumin khamsimi'ati amin. Orang miskin, Bu, akan duluan masuk surga daripada orang kaya setengah hari. Setengah hari itu berapa? Khamsimi'ati amin, 500 tahun. Itu setengah hari. Karena satu hari kan sudah kita bahas pada pertemuan lo. Inna yawman inda rabbika. Sebelumnya coba lihat dulu. Wa inna yawman inda rabbika ka alfis sanah mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi satu hari 1000 tahun, setengah hari 100 tahun. Umur ibu-ibu berapa? 500. Nah, makanya jangan sedih jadi orang miskin. Tapi orang miskin yang bagaimana? Nah, perhatikan, ini orang yang miskin yang duluan masuk surga begini cirinya, kata Rasulullah. Laisal miskin bihada tawaf alladhi yatufu alan nas tarudduhu al-luqmatu wa luqmatani wa tamratu wa tumratani.
Kata Nabi, bukanlah orang yang miskin itu orang yang keliling meminta-minta 1 suap, 2 suap makanan. Bukan itu orang miskin, kata Nabi. Kalau para sahabat yang bertanya, famal miskina ya Rasulullah, famal miskinu ya Rasulullah. Kalau begitu siapa orang miskin itu ya Rasulullah? Faqal, Nabi mengatakan, alladzi la yajidu rinnan yuqnihi. Orang miskin itu adalah orang yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhannya. Orang yang tidak. Wa yuftafu lahu fayusaddaq alaihi. Kemudian dia menyembunyikan kemiskinannya supaya orang tidak bersedekah untuk dia. Artinya dia tidak mengharapkan sedekah. Wala yas'alun nas syai'a wala yas'alun nas syai'a, dan dia tidak meminta kepada manusia sedikit pun. Dalam riwayat lain dikatakan, laisal miskin alladzi tarudduhu aqlatu wa aqlatani. Bukanlah orang miskin itu yang mencari minta makan sesuap atau 2 suap. Walakinnil miskin alladzi la yajidu, alladzi la yajidu ghinan, yang tidak punya kekayaan. Fayastahyi, kemudian dia malu. Wala yas'alun nas ilhafan, dan kemudian dia tidak meminta tolong pada manusia, kecuali dia tidak minta pertolongan manusia dengan memaksa-maksa, atau dengan kata lain dia tidak minta bantuan kepada manusia kecuali sangat terpaksa. Jadi kalau ada orang miskin minta sana minta sini, sengaja memanfaatkan kemiskinannya untuk cari uang, itu enggak duluan masuk surga. Jangan-jangan bisa masuk orang miskin tadi. Kesimpulannya begini, orang yang dia tidak punya harta tapi dia ta'affuf. Ta'affuf itu menjaga kehormatannya, enggak mengemis sana, enggak mengemis sini. Ya. Jadi dia ta'affuf, menjaga, bukan lantaran dia miskin lantas bergembade sana, tapi dia menjaga kehormatannya. Kecuali udah terpaksa sekali dia baru minta tolong, tapi bukan meminta, mungkin hanya pinjam saja. Bu, pinjam bu beras bu, udah seminggu nggak makan, matilah seminggu nggak makan. Bukan lantas memanfaatkan kemiskinannya. Bahkan ada satu hadis, man sa'alan nas bi ghairi faqrin faka'annama ya'kul jamra. Barang siapa yang meminta-minta kepada manusia padahal dia tidak fakir, maka sama dengan dia memakan api. Coba bayangkan sekarang banyak sekali orang minta sana minta sini. Itu bukan orang miskin, itu orang kaya. Jadi dia nggak mengharapkan sedekah, tapi orang datang memberi sedekah sama dia, bukan mengharap. Nah, ini yang tadi mendapat keutamaan lebih duluan. Tetapi apabila kualitasnya sama, antara orang kaya dengan orang miskin ini kualitasnya sama, maka duluan orang miskin. Tapi kalau kualitasnya beda, orang kaya pontennya 90, orang miskin pontennya 60, tentu yang 90. Nah, kenapa orang kaya ini bisa dapat 90? Karena dia ini ya, besok harus selesai. Ini uang 50 juta. Ibu udah haji belum? Nah, ini uang naik haji. Ibu kenapa sedih? Ibu kenapa sedih? Kenapa sedih? Nah, ini saya bagi uang 100 juta satu orang. Tapi di mana kita cari orang seperti itu? Justru makin kaya makin pelit. Makin kaya makin pelit.
Makanya ibu-ibu kalau merasa diri kaya, jadikan kekayaan itu menambah nilai. Jangan kita nilainya sama dengan orang. Contoh, orang miskin tidak bersedekah. Kita orang kaya tidak bersedekah. Tidak wajar. Paham ya? Kalau kita sama dengan orang miskin tidak bersedekah, ya tentu duluan orang miskin masuk surga. Enak kali kita jadi orang kaya. Pergi sekali-sekali dengan keluarga ke daerah-daerah miskin, ke Takengon. Gak ada tuh, gaya banyak. Ada. Nggak ada. Takut habis uang. Ya saya bercanda aja. Saya manas-manasin ibu-ibu aja. Ya. Jadi itu ya. Jadi bukan berarti oh alah enak kali jadi orang miskin duluan masuk surga. Orang miskin yang bagaimana? Paham ya? Yang sudah kita jelaskan tadi. Bukan, bahkan dia nggak mengaku dirinya miskin. Tapi kalau ada tolonglah bantu saya orang miskin. Ditulis lagi ini. Ditulis lagi orang minta sedekah, ditulis lagi di karton apa? Ada pernah baca apa ditulis? Nah, bagaimana itu kan seperti itu. Orang dia nggak malu minta-minta, tapi orang lihat dia sayang, malah tanya, Bu, kenapa Bu? Nggak ada apa-apa. Kalau di pasar itu orang baca-baca, misalnya baca doa itu orang tak apa. Kalau kita kasih itu gimana? Ya kalau orang cacat wajar kita kasih ya, karena cacatnya. Ya. Itu lain kan. Nah, kita berikan. Ya. Bawanya Ya nggak usah kasih. Itu ada kelompoknya Bu. Itu kadang-kadang kan mereka turun dari mobil, itu disuruh minta sedekah. Gimana Bu? Nah itulah nih ibu-ibu ini. Nah kan ada tambah lagi siapa? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Ya betul memang. Ya memang udahlah. Pokoknya yang kita katakan tadi, orang miskin, orang fakir yang mendapat keutamaan sudah kita jelaskan sifat-sifatnya tadi. Cukup ya, kita lanjutkan ya. Ya. Summa akhadtuha, kemudian kami hukum mereka. Nah, nanti dihukum oleh Allah. Allah datangkan azab, dan azab yang paling besar itu adalah terjadinya hari kiamat. Makanya orang yang menyaksikan kiamat itu mendapat azab yang paling besar-besar. Jadi gini Bu, dalam beberapa hadis saya disebutkan, nanti sebelum datang hari kiamat kubra, orang yang ada iman sedikit saja di hatinya, Allah matikan dia dengan hawa dingin. Sehingga nanti orang yang menyaksikan kiamat adalah orang yang paling bejat di muka bumi. Makanya saya sering bilang, ada orang kiamat mendekat, enggak, masjid masih ramai, orang pakai jilbab masih ramai, enggak. Itu hanya tanda-tanda kiamat kecil, ya, yang menjelaskan memang dunia ini semakin tua, tapi kiamat yang sebenarnya masih lama. Ya, enggak usah takut, dia ada juga orang udah takut kali ini, Pak. Kiamat sugra itu dari dulu juga sudah ada. Sekarang saya tanya, kisah Nabi Nuh ada enggak seperti kiamat? Tapi kiamat sugra. Kaum Nabi Nuh, kaum Hud, kaum Madian, ya, tsunami. Jadi nggak usah takut-takut. Ini ada juga orang sudah ini sana di Arab sudah begini. Itu nggak usah jadi mempengaruhi iman kita. Selagi banyak orang masih sujud kepada Allah, Allah belum mendatangkan. Selagi kita hamba-hamba Allah masih mau sujud, tunda. Coba kita lihat ya, perbandingannya saja sedikit. Kapan terjadinya banjir besar kaum Nabi Nuh? Ketika kaumnya itu gak mau lagi sujud kepada Allah.
Kebanyakan itu dia berpesta pora dengan kemaksiatan. Baru Allah turunkan kiamat kecil. Paham ya? Nah sekarang masih banyak ibu-ibu juga masih kelihatan aura al-jannahnya. Gimana mau kiamat? Ini ibu pun mau umroh. Gimana mau kiamat? Enggak? Jilbab-jilbab berapi. Gimana mau kiamat? Enggak? Kayak Ustaz di satu kampung di Sudan tuh habis semua tuh kan Ustaz. Sudan. Ya kadang-kadang begini ya. Kadang-kadang Allah ingin hambanya itu segera menikmati indahnya surga, indahnya nikmat kubur. Kadang-kadang ada hamba-hamba Allah yang disegerakan kematiannya. Karena Allah tahu, Allah lebih mengetahui. Kalau hidup terus, jangan-jangan bisa berubah jadi futur. Ibu-ibu tahu apa itu futur? Futur itu maksudnya orang tadinya saleh kemudian berubah jahat. Kan gak pernah saya bilang bahwa jika terjadi bencana, terkena orang saleh itu adalah uji. Tapi apabila terkena kepada orang jahat itu adab. Nah, jadi terjadi di Sudan. Siapa yang korbannya? Kalau orang saleh berarti uji. Allah ingin segera menjegerakan nikmat padanya. Nah, kan kata Nabi apa? Isra'u al janazah. Segeralah mengurus jenazah. Fa in takun salihatan fatuqaddimu khairuha. Karena jika mayat itu orang yang saleh, orang yang baik, maka engkau berarti menyegerakan kebaikan padanya, menyegerakan nikmat kubur dan sebagainya. Kita aja yang nggak tentu nih. Kita setiap hari bilang kasihan kali orang Palestina dibantai. Jelas mereka mati syahid. Nah kita belum jelas. Walaupun bukan berarti kita senang dengan orang Palestina dibantai, tidak. Ada keutamaan di balik itu. Dia sudah ngomong lagi nih, hampir habis waktu. Ini kalau dipancing lagi bisa lagi 15 menit lagi tambah. Nah, udah ya. Wa ilayyal masir, dan kepadakulah semuanya akan kembali. Nah, sebenarnya Bu ya, ketika kita kembali kepada Allah, itulah kenikmatan yang paling sempurna. Kenapa? Karena di situ kita tahu mana benar, mana salah. Yang membuat kita sangat menderita kan apabila kebenaran dianggap salah. Ketika kita masuk kubur, disitulah Allah mengungkapkan yang benar, ya, dan yang sah. Kita baru tahu. Apalagi selama hidup di dunia ini kita memperjuangkan kebenaran. Ternyata ketika kita meninggal betul-betul itu benar. Nikmat enggak? Tapi yang paling sakit, apabila kita memperjuangkan yang kita anggap benar di dunia, ternyata di akhirat sebaliknya. Sakit sekali. Merasa tertipu. Kan sudah pernah saya ungkapkan dulu. Ketika ada orang marah kepada gurunya karena mereka pikir memperjuangkan kebenaran, ternyata gurunya mengajarkan, sakit sekali. Akibat sakit itu apa? Rabbana atihim dhifaini minal adab wal anhum la'nan kabira. Karena begitu sakitnya, timpakanlah kepada mereka adab 2 kali lipat dibandingkan kami, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Kenapa? Karena begitu sakitnya. Karena mereka fikir kebenaran ternyata salah belajar. Dah, sekali lagi. Qul, katakanlah hai Muhammad. Iya enggak, kalau qul itu maksudnya katakanlah hai Muhammad. Kenapa? Karena itu fi'il amal, perintah langsung kepada Nabi. Karena Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi. Qul, katakanlah hai Muhammad. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Maksudnya Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan, wahai manusia, innama ana lakum nadhirun mubin. Sesungguhnya aku, siapa aku di sini? Bukan Nabi Muhammad. Kan tadi, qul, katakanlah hai Muhammad. Maksudnya Nabi Muhammad disuruh bilang seperti ini. Ya ayuhan nas, itu ucapan siapa? Ucapan Nabi Muhammad yang diajar oleh Allah.
Ya ayuhan nas, wahai manusia, innama ana lakum, sesungguhnya aku ini bagi kalian. Aku ini siapa? Muhammad. Nadhirun mubin, pemberi peringatan yang jelas, yang nyata. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfirhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan 50 ya Ustaz. Ya, berarti kedepannya ayat 50. Surat Al-Hajj ayat